Asia kayak di Korea itu bisa ditempuh dalam waktu 3 atau 3,5 tahun, mungkin di Eropa sekitar 4 tahun dan sebagainya. Tetapi tipikal PhD di sini adalah 4 sampai 7 tahun. Kalau teman-teman bisa menyelesaikan 4 tahun, itu artinya teman-teman harus ekstra ketat dalam mengalokasikan waktu di tahun-tahun pertama. Karena apa? Karena tahapan PhD di sini selalu diawali dengan coursework. Coursework itu biasanya atau kita harus mengambil mata kuliah terlebih dahulu. Biasanya terdiri dari mata kuliah utama, core course, research tool, artinya untuk mata kuliah untuk penelitian, kemudian mata kuliah elektif. Ini minimal biasanya akan ada 72 SKS yang harus dipenuhi, 72 unit. Dan biasanya ditempuh di tahun pertama, kedua, atau mungkin bisa didistribusikan dalam 4 tahun. Nah, sebelum teman-teman melakukan penulisan disertasi, ataupun kita namakan di sini doctoral studies, setelah menyelesaikan course, teman-teman harus lulus qualifying exam, atau mungkin kalau di Indonesia prelim kali ya, preeliminasi. Ini biasanya harus diambil maksimal di tahun kedua. Kalau teman-teman bisa lulus, maka akan lanjut ke doctoral study. Tapi kalau gagal, biasanya diberikan kesempatan mengulang. Kalau di universitas saya, dia kasih kesempatan mengulang 3 kali. Tapi kalau misalnya sampai 3 kali masih gagal juga, nauzubillah min dzalik, semoga tidak akan pernah terjadi ke teman-teman. Teman-teman masih tetap akan memperoleh gelar master sesuai dengan kualifikasi kredit yang sudah diselesaikan. Tapi tidak bisa melanjutkan ke jenjang PhD. Sangat disayangkan. Tetapi selama teman-teman belajar, selama teman-teman serius dalam setiap course-nya, saya yakin teman-teman bisa melalui qualifying exam ini dengan lancar. Kemudian kalender akademiknya sama dengan postgraduate yang lain, sama dengan undergraduate, itu ada 2 semester utama, biasanya fall dan spring. Fall itu di Agustus sampai Desember, spring itu Januari sama Mei. Kemudian biasanya ada optional short summer semester di Mei sama Agustus. Nah, ini kalau teman-teman yang dibatasi masa beasiswanya misalnya, dibatasi 4 tahun, seperti di LPDP, sehingga setahu saya adalah 48 bulan atau 4 tahun, mau nggak mau, beberapa short summer semester bisa kita gunakan untuk mengambil, melengkapi course 72 unit yang disyaratkan sebelum masuk ke doctoral studies. Nah, kemudian umumnya kelas di PhD itu kecil, biasanya 9 mahasiswa per kelas, misalnya dalam course-nya itu. Kalau di tempat saya ada sekitar 6-12 mahasiswa. Ada beberapa yang dari S2 langsung ke S3, ada yang memang murni S3, mahasiswa S3. Jadi kita tuh kelasnya kecil, jadi kalau kita tidak berkontribusi dalam kelas akan kelihatan, oh kamu kok diam saja gitu. Profesornya sering akan selalu mengajak kita untuk aktif berkontribusi dalam kelas. Dilanjut. Yang kedua, work hard. Nah, salah satu kelebihan mengambil postgrad di Amerika, di samping kita belajar, kita juga diberi kesempatan untuk bekerja. Tadi disebutkan di visa F1 dan C1, kita bisa mengambil on-campus job maupun off-campus job. Ya kan? Nah, ini kelebihan di sana. Jadi, kita bisa bekerja di dalam kampus 20 jam per minggu, dan dibayarnya upah minimum per jamnya. Untuk California sendiri, $15 per jam. Jadi kalau $1 sekarang 14.000 ya tinggal dihitung saja itu per jamnya. Kalau 20 jam per minggu tinggal dikali saja 20. Tetapi memang persaingan cukup ketat untuk bisa memperoleh graduate assistant, baik itu teaching assistant, mengajar, atau research assistant, atau meneliti, dan juga bantuan administrasi. Tetapi perlu diingat, tujuan utama teman-teman di sana adalah studi. Jadi work di sana adalah sebagai nilai tambah saudara, tetapi harus ingat bahwa kita harus bisa memanage waktu sebaik mungkin. Karena semakin banyak kita bekerja, tentunya
energi kita juga harus terbagi antara kuliah dan bekerja. Bisa dilanjut? Nah, yang cukup menyenangkan, di Amerika itu teman-teman bisa mengakses segalanya, baik untuk akademis maupun social activities. Nah, mungkin di sini banyak sekali saya tampilkan, kita juga harus menjaga keseimbangan kita, tidak hanya sekolah melulu, tidak hanya belajar melulu, tetapi juga harus menjaga keseimbangan. Kita juga berolahraga, bermain, bersosialisasi dengan teman-teman, kita bisa banyak mengunjungi tempat-tempat wisata, tidak kalah dengan Indonesia juga. Tetap saya tetap bangga dengan alamnya Indonesia, tetapi alam di Amerika juga menyediakan satu pengalaman yang